Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberi tugas oleh Bu Nurmi. Dari soal yang pertama yaitu jelaskan aspek-aspek network security yang disebutkan dalam modul ini dan sertakan contoh. Yang pertama yaitu CIA threat. CIA threat confidentiality atau kerahasiaan adalah aspek yang biasa dipahami tentang keamanan. Aspek confidentiality ini menyatakan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang berhak. Jika terkait dengan data pribadi, aspek ini juga dikenal dengan istilah privasi. Integrity merupakan aspek keamanan yang menyatakan bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin dari yang berhak. Contohnya, jika kita memiliki sebuah pesan atau data transaksi yang meminta untuk transfer ke sebuah tujuan nomor rekening dengan jumlah tertentu, maka data transaksi tersebut tidak dapat diubah seenaknya. Yang selanjutnya yaitu availability, merupakan aspek keamanan data terkait ketersediaannya. Harus bisa diakses ketika dibutuhkan. Jika tidak tersedia atau not available, maka dapat terjadi masalah yang menimbulkan kerugian finansial atau bahkan nyawa. Oleh karena itu, aspek availability ini menjadi bagian dari keamanan. Yang selanjutnya yaitu usability. Bisa diartikan sebagai kegunaan atau manfaat pada aplikasi smartphone, misalnya Android. Usability ini berarti mudah digunakan, mudah dihafalkan, dan bermanfaat bagi pengguna. Dalam sebuah jaringan komputer, kita bisa saja membuat jaringan sangat aman dengan cara memblok apapun yang keluar dan masuk ke jaringan, seperti mengunci mati diri sendiri di dalam sebuah ruangan. Tentu saja jaringan semacam ini tidak usability, karena tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya. Jadi keseimbangan antara keamanan dan manfaat sangatlah penting. Analoginya seperti sebuah pintu dengan kunci. Kita bisa mengunci pintu dan membukanya manakala diperlukan. Selanjutnya, reliability merupakan kehandalan yang mana suatu sistem atau komponen dapat melakukan fungsi yang telah diatur dalam kurun waktu serta kondisi tertentu. Selanjutnya itu safety, terkait dengan fisik dan non-fisik. Authentication digunakan untuk membuktikan klaim bahwa seseorang itu adalah benar-benar yang diklaim. Proses pembuktian seseorang ini lebih mudah dilakukan di dunia nyata dibandingkan dengan dunia maya, cyber. Di dunia nyata, akan sulit bagi seorang laki-laki untuk mengklaim bahwa dirinya adalah perempuan. Namun, di dunia maya, ia dapat melakukan itu hanya dengan memasang foto perempuan. Selanjutnya yaitu non-repudiation. Digunakan untuk membuat para pelaku tidak dapat menyangkal telah melakukan sesuatu. Aspek ini biasanya kental di dalam sistem yang terkait dengan transaksi. Contoh penggunaannya adalah dalam sistem lelang elektronik. Yaitu soal yang kedua, jelaskan yang termasuk dalam konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Komputer-komputer tersebut bisa saja memiliki tipe-tipe yang berbeda, menggunakan sistem operasi yang berbeda, dan menggunakan program atau aplikasi yang berbeda pula. Tetapi komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer harus memakai aturan komunikasi atau protokol yang sama. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing komputer dapat berkomunikasi yang baik dengan komputer lainnya. Yaitu soal yang ketiga, yaitu jelaskan tahap-tahap dari serangan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua yaitu interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Yang ketiga yaitu fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang terakhir yaitu modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan hacking yang umum sebagai berikut. Yang pertama ialah reconnaissance, merupakan fase pendahuluan atau pre-attack. Pada fase ini, attacker akan mencari informasi target serangan sebanyak mungkin. Aktivasi yang dilakukan di tahap ini antara lain mengidentifikasi target serangan, menemukan lokasi target, mengumpulkan informasi network target.
Yang kedua yaitu scanning, merupakan tindakan yang dilakukan oleh hacker setelah memperoleh informasi pada fase reconnaissance. Tujuannya agar proses pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan lebih terarah. Yang selanjutnya yaitu gaining access. Tahap ini merupakan tahap hacking yang sebenarnya. Setelah ditemukannya vulnerability melalui tahap reconnaissance dan juga scanning, maka inilah saatnya untuk mengeksploitasi sistem agar dapat memperoleh akses masuk ke sistem yang menjadi target. Yang D yaitu maintaining access and placing and backdoors. Apabila hacker telah berhasil mendapat akses, selanjutnya dia akan mencoba mempertahankan aksesnya untuk keperluan di masa yang akan datang. Ada kalanya hacker akan mencoba membuka backdoor sehingga hanya dia saja yang bisa masuk dan hacker lainnya tidak bisa masuk melalui jalan yang sama. Yang terakhir ialah clearing tracks. Untuk menghindari orang lain mendeteksi aktivitas hacking, maka hacker berusaha menghapus atau menghilangkan jejak yang ditinggalkannya. Misalkan saja dengan menghapus log atau record, sehingga jejak-jejaknya sulit diketahui. Soal yang keempat, jelaskan prinsip umum yang sering dipakai untuk mengamankan berbagai arsitektur network. Ada 4 buah prinsip umum yang sering dipakai untuk mengamankan berbagai arsitektur network, yaitu yang A, rule of least privilege, artinya pengguna resource seperti database, disk, network, sebagainya harus diatur sebatas apa yang diperlukan saja. Sebagai contoh, jika aplikasi A harus melakukan query is tabel B, maka aplikasi A jangan diberi akses penuh ke tabel B atau tabel yang lain. Yang B yaitu defense in depth, maksudnya pengamanan harus dilakukan di setiap level atau network point. Misalkan saja di tingkat router diterapkan filtering atau firewall IDS di dalam network harus ada monitoring system. Lalu lintas data harus dienkripsi atau dibuat aman. Kemudian di server ada mekanisme authentication dan authorization, apa bedanya? Begini gampangnya authentication terkait dengan login atau password. Yang C yaitu separation of duties. Prinsip ini terkait dengan orang dan penugasan. Dalam bahasa kita kurang lebih dapat diartikan pembagian tugas dan wewenang. Agar segala sesuatunya berjalan lancar, maka setiap orang haruslah mengurusi urusan yang sesuai dengan keahliannya. D yaitu auditing. Auditing atau audit dapat diartikan banyak hal. Prinsip ini terkait dengan pencatatan dan pemeriksaan. Segala sesuatu yang terjadi pada jaringan, khususnya kejadian-kejadian penting, seperti downtime, server error, network attack, haruslah tercatat agar bisa dianalisa kembali guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Setelah penjelasan soal dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.